Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari sini kalau tidak punya uang, detik selanjutnya ia akan menyesal akan omongannya. Nisa yang dikira lemah, justru bikin trauma satu kantor. Siapakah sebenarnya dia? Pagi itu, Nisa melangkah memasuki kantor polisi dengan langkah mantap, namun hati yang penuh kekhawatiran, seolah setiap tapak sepatunya menggema lebih keras dari biasanya di lantai keramik yang dingin. Seragam dinas TNI yang rapi membalut tubuhnya, lengkap dengan atribut yang terpasang presisi, menegaskan disiplin dan kehormatan yang selama ini ia pegang teguh sebagai prinsip hidup. Meski begitu, wajah cantiknya tak sepenuhnya mampu menyembunyikan gurat lelah setelah perjalanan panjang sejak subuh, ditambah beban pikiran tentang urusan ayahnya yang belum tuntas. Kedatangannya ke tempat itu sama sekali bukan untuk mencari masalah atau menunjukkan kuasa, melainkan sekadar mengambil motor ayahnya yang ditilang. Akibat kesalahpahaman administratif yang menurutnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Di ruang tunggu yang pengap, kursi-kursi plastik berderet rapi namun terasa tak ramah. Sementara aroma kopi basi bercampur kertas tua dan asap rokok samar menempel di udara, menciptakan suasana kaku yang membuat dada terasa sesak sejak langkah pertama ia masuk. Dengan sikap sopan yang tetap terjaga, Nisa mendekati loket pelayanan dan menyebutkan tujuan kedatangannya secara jelas, runtut, serta terukur, seperti laporan singkat yang biasa ia sampaikan dalam tugas. Beberapa petugas yang berada di balik meja hanya melirik sekilas. Sebagian bahkan tampak sibuk dengan urusan masing-masing, seolah kehadirannya tak lebih dari bayangan yang lewat. Di tengah sikap acuh itu, seorang polisi berkepala botak tiba-tiba muncul dari balik meja samping dengan langkah berat dan tatapan tajam yang menusuk. Nama Aska tercetak jelas di dada seragamnya, kontras dengan raut wajahnya yang keras dan tanpa senyum. Sejak detik pertama, aura dingin dan sikap kasarnya langsung terasa, seperti tembok tak kasat mata yang sengaja ia dirikan di hadapan siapapun yang berurusan dengannya. Cara Aska memandang Nisa bukan seperti petugas yang siap melayani, melainkan seperti seseorang yang sedang mencari celah untuk menunjukkan kuasa. Nada sinis Aska langsung terdengar ketika ia menanggapi penjelasan Nisa. Suaranya keras dan menggema, memantul di dinding ruangan yang sempit, hingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia meminta berkas dengan cara yang merendahkan. Jari telunjuknya mengetuk meja berulang kali, lalu memotong kalimat Nisa sebelum penjelasannya selesai. Sikap itu jelas menunjukkan ketidaksabaran sekaligus niat untuk mendominasi situasi. Nisa merasakan panas menjalar di dadanya. Namun ia memilih menahan diri, menarik napas pelan, lalu menundukkan kepala sejenak sebagai upaya meredam emosi. Dengan tangan yang tetap stabil, ia menyerahkan dokumen satu persatu, memastikan semuanya tersusun rapi. Dalam hati, ia mengingat kembali nilai-nilai yang ditanamkan sejak pendidikan dasar militer. Menjaga sikap, menghormati institusi lain, dan tidak terpancing provokasi, meski diperlakukan dengan cara yang tidak pantas sekalipun. Alih-alih memeriksa berkas dengan saksama sebagaimana prosedur, Aska justru mengulur waktu, membolak-balik kertas tanpa fokus, bahkan sesekali menghentakkannya ke meja, seakan ingin menegaskan ketidaksukaannya. Tatapannya naik turun, menilai Nisa bukan sebagai warga yang datang untuk dilayani, melainkan sasaran arogansi yang bisa dipermainkan sesuka hati. Gerak-geriknya penuh tekanan, sengaja dibuat lambat dan menjengkelkan. Beberapa pengunjung lain mulai memperhatikan. Sebagian saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang perlahan merambat seperti aliran listrik di udara. Suara kipas angin tua yang berderit terdengar semakin nyaring di tengah keheningan yang canggung. Nisa berdiri tegak, bahunya lurus. Namun matanya tak lepas dari Aska, berusaha membaca arah permainan yang sedang dibangun. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa memperkeruh suasana yang sejak awal sudah tidak bersahabat. Dengan suara tenang namun tegas, Nisa kembali menjelaskan bahwa ia datang sebagai perwakilan keluarga dan berharap proses berjalan sesuai aturan yang berlaku, tanpa perlakuan berlebihan atau dipersulit. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, menegaskan bahwa tujuannya murni administratif dan bisa diselesaikan secara resmi.
Pada titik itu, ia menyebutkan identitasnya sebagai prajurit TNI bukan untuk pamer kekuasaan, melainkan agar urusan dapat diproses lebih cepat dan jelas sesuai jalur institusional. Ia berharap pengakuan tersebut justru membawa sikap profesional dari pihak yang melayani. Namun kalimat itu malah memantik reaksi yang tak terduga. Wajah Aska berubah, sudut bibirnya terangkat dengan senyum mengejek, seolah apa yang baru saja ia dengar adalah lelucon murahan. Dalam sekejap, suasana yang tegang berubah menjadi jauh lebih panas, menandai awal dari konflik yang tak lagi bisa dihindari. Tawa Aska terdengar pendek namun tajam, bukan tawa ringan, melainkan ejekan yang sengaja diarahkan untuk merendahkan. Ia menyeringai dengan sikap meremehkan, seolah apapun yang dikatakan Nisa tak lebih dari cerita karangan yang tak layak dipercaya. Komentar-komentarnya dilontarkan tanpa filter, menusuk harga diri dan kehormatan, meragukan status Nisa sebagai prajurit, bahkan menuduhnya mengada-ada demi menekan proses. Setiap kata seperti duri, sengaja ditancapkan satu persatu. Suasana yang tadinya formal dan terkendali, mendadak berubah panas. Udara terasa menebal, napas orang-orang di sekitar tertahan. Beberapa petugas lain mulai gelisah, menyadari bahwa batas profesional telah dilangkahi. Nisa merasakan denyut di pelipisnya, namun ia tetap berdiri tegak, memilih diam untuk sesaat. Dalam keheningan yang memanas itu, seolah percikan api telah jatuh di antara dua kubu, siap menyambar kapan saja bila satu gerakan salah dilakukan. Tanpa peringatan apapun, Aska berdiri terlalu dekat, melangkah masuk ke ruang pribadi Nisa dengan sengaja. Dalam satu dorongan kasar, tubuh Nisa terdorong ke belakang. Dorongan itu bukan sekadar sentuhan fisik, melainkan penghinaan terang-terangan yang mencabik batas kesopanan dan etika institusi. Nisa terhuyung setengah langkah. Tumitnya bergeser di lantai licin, napasnya tertahan sekejap. Di detik itu, kesabarannya runtuh bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh ketidakadilan yang terang benderang. Amarah muncul bukan liar, melainkan terkendali. Jenis amarah yang lahir dari disiplin panjang dan kesadaran penuh akan konsekuensi. Mata Nisa menajam, pikirannya jernih, tubuhnya bersiap. Ia tahu, membiarkan tindakan itu berlalu berarti mengizinkan pelecehan berulang, bukan hanya pada dirinya, tetapi pada siapapun yang datang tanpa kuasa. Nisa menatap Aska lurus ke mata. Rahangnya mengeras. Bahunya tetap sejajar. Napasnya kembali teratur. Dalam sepersekian detik, tahun-tahun latihan, disiplin ketat, dan pengendalian diri berputar cepat dalam benaknya. Nilai-nilai yang membentuk refleks dan keputusan. Ia memilih bertindak tegas demi martabat dan keselamatan, bukan untuk balas dendam atau pelampiasan emosi. Keputusan itu bulat, cepat, dan terukur. Dengan satu gerakan yang efisien, tinjunya melesat mengenai wajah Aska. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada teriakan, hanya tindakan singkat yang menghentikan arogansi. Pukulan itu adalah pernyataan batas, pesan jelas bahwa kekerasan tidak bisa dibiarkan tumbuh di balik seragam dan jabatan. Nisa tetap sadar penuh, memastikan tindakannya berhenti pada tujuan. Menghentikan ancaman, bukan menciptakan kekacauan. Benturan itu membuat Aska terhuyung, langkahnya goyah, dan darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Ruangan mendadak sunyi. Seolah waktu berhenti, semua mata terbelalak, beberapa pengunjung berdiri dari kursi mereka tanpa sadar. Tidak ada teriakan histeris, tidak ada keributan, hanya suara napas berat yang tertahan dan derap langkah kaki yang membeku oleh keterkejutan. Nisa berdiri tegap di tempatnya, tangannya kembali ke posisi netral. Ekspresinya dingin namun penuh kendali. Ia tidak menunjukkan kepuasan, tidak pula penyesalan berlebihan. Yang ada hanyalah ketegasan seorang prajurit yang tahu kapan harus berhenti. Ketegangan bergeser menjadi kewaspadaan kolektif. Setiap orang menyadari bahwa garis telah terlampaui dan situasi menuntut penanganan serius, bukan emosi lanjutan. Nisa memilih tidak melanjutkan serangan, berhenti tepat pada batas yang ia tetapkan sendiri. Batas profesional dan kemanusiaan. Dengan suara rendah namun berwibawa, ia memperingatkan Aska agar menahan diri dan mematuhi prosedur. Menegaskan bahwa tindakan barusan adalah respon atas pelanggaran,
bukan ajakan konflik. Pesannya jelas dan terukur. Kekerasan dan arogansi tidak akan ditoleransi. Siapapun pelakunya, apapun jabatannya. Ia berbicara tanpa ancaman, tanpa nada tinggi, namun setiap kata memiliki bobot. Keheningan menyelimuti ruangan, seakan semua pihak mencerna konsekuensi yang baru saja terjadi. Dalam sikap tenang itu, Nisa menunjukkan kekuatan sejati, kendali diri setelah tindakan tegas. Sebuah pelajaran diam-diam bahwa kehormatan dijaga bukan dengan teriakan, melainkan dengan batas yang ditegakkan dan tanggung jawab yang siap dipikul. Melihat situasi berpotensi memburuk dan menyadari bahwa ketegangan bisa merembet menjadi kekacauan yang merugikan banyak pihak, Nisa dengan tenang mengeluarkan ponsel dari saku seragamnya. Tangannya bergerak mantap, tanpa gemetar, seolah ia sedang menjalankan prosedur rutin yang telah dihafalnya di luar kepala. Ia menghubungi rekan-rekan TNI yang bertugas tidak jauh dari lokasi, menyampaikan kronologi singkat secara runtut dan objektif. Waktu kejadian, tindakan provokatif yang diterimanya, serta kondisi terkini di dalam kantor polisi. Tidak ada kata berlebihan, tidak ada emosi yang tumpah. Semua disampaikan ringkas, jelas, dan tepat sasaran. Ia meminta pengamanan semata-mata agar situasi tidak melebar dan keselamatan semua pihak terjaga. Nada bicaranya singkat dan efisien, mencerminkan profesionalisme seorang prajurit yang terbiasa mengambil keputusan di bawah tekanan, sekaligus menunjukkan bahwa langkah yang ia ambil adalah bentuk tanggung jawab, bukan eskalasi konflik. Tak lama berselang, beberapa anggota TNI tiba dengan sikap tenang namun tegas. Langkah mereka serempak dan tertata rapi. Kehadiran mereka seketika mengubah dinamika ruangan. Udara yang tadinya panas oleh emosi, kini bergeser menjadi dingin oleh kewibawaan. Tanpa teriakan atau sikap mengancam, mereka menempatkan diri di posisi strategis, memastikan jarak aman antar pihak. Aska yang sebelumnya arogan kini terdiam. Sorot matanya berubah, menyadari bahwa tindakannya telah berujung pada konsekuensi nyata. Beberapa petugas polisi lain bergerak cepat, berusaha mengembalikan ketertiban, memisahkan pihak-pihak terkait, dan mengamankan area pelayanan agar warga lain tidak terdampak. Tidak ada pamer kuasa, yang ada hanyalah koordinasi singkat dan efektif antar aparat, menegaskan bahwa situasi serius harus ditangani dengan kepala dingin dan disiplin tinggi. Proses pengamanan kemudian dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa intimidasi berlebihan dan tanpa perlakuan yang merendahkan siapapun. Aska diminta memberikan keterangan secara resmi, sementara saksi-saksi dicatat satu persatu untuk memastikan kronologi yang objektif dan adil. Setiap langkah dicermati, setiap keputusan dicatat, menandai peralihan dari emosi ke mekanisme hukum yang tertib. Nisa dengan sadar menyerahkan diri pada proses tersebut, menunjukkan sikap kesatria bahwa tindakannya siap dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Ia tidak menghindar, tidak mencari pembenaran berlebihan, dan tidak memanfaatkan dukungan rekan-rekannya untuk menekan pihak lain. Ketegangan perlahan bergeser menjadi keseriusan yang terstruktur. Ruang itu kini dipenuhi kesadaran bahwa kebenaran harus dibuktikan melalui prosedur, bukan persepsi atau jabatan. Di tengah hiruk-pikuk administrasi yang kembali berjalan, motor ayah Nisa akhirnya diproses ulang secara benar. Kesalahpahaman diluruskan melalui pemeriksaan berkas yang teliti, dan data yang sebelumnya diabaikan kini diperbaiki sesuai ketentuan. Petugas yang menangani urusan tersebut bekerja dengan lebih berhati-hati, seakan belajar dari peristiwa barusan bahwa setiap warga berhak atas pelayanan yang adil. Nisa menyaksikan proses itu dengan wajah tenang, meski matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia berdiri sebagai saksi bahwa keteguhan sikap dapat membuka jalan bagi keadilan. Dalam diam, ia memahami bahwa memperjuangkan hak seringkali menuntut keberanian untuk berdiri tegak di saat situasi tidak berpihak, serta kesabaran untuk menunggu kebenaran bekerja melalui jalurnya. Saat akhirnya meninggalkan kantor polisi, Nisa menarik napas panjang, membiarkan ketegangan yang sejak pagi mengikat dadanya perlahan terurai. Langkahnya mantap menyusuri halaman,
Cahaya matahari sore menyambutnya dengan hangat. Hari itu memberinya pelajaran berharga. Kehormatan bukan hanya dijaga di medan tugas atau barak militer, tetapi juga di ruang-ruang sipil yang rawan disalahgunakan oleh arogansi dan kelalaian. Ia menyadari bahwa seragam hanyalah simbol, yang menentukan adalah sikap dan tanggung jawab di baliknya. Dengan keyakinan baru, Nisa melangkah pergi, membawa pemahaman bahwa ketegasan yang disertai kendali diri adalah kekuatan sejati, dan bahwa kebenaran meski kerap diuji, akan menemukan jalannya bila diperjuangkan dengan keberanian dan integritas.